Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Khairina dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teori bilangan pada submateri kongruensi. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi kongruensi dan tiga sifat ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke teorema Euler-P dan sifat keempat. P di sini bukan ini ya, ini P. Nah, tapi ini P. Ini ya. Nah, lambangnya berbeda. Oke, mari kita simak. Dan sifat keempat ya. Lihat dulu. Baik, yang pertama definisinya Pn menyatakan banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari n dan relatif prima dengan n. Oke, apa itu relatif prima? Relatif prima itu maksudnya dua bilangan yang FPB-nya, sama dengan 1 ya. Contoh bilangan yang relatif prima itu berapa? Misalnya contohnya itu 2 dengan 9. Nah, ini kan FPB dari 2 dan 9 berapa? 1 ya. Oke, mereka relatif prima. Oke, baik. Contoh, tentukan banyak bilangan asli yang lebih kecil dari 15 dan juga relatif prima dengan 15. Oke, bilangan yang lebih kecil dari 15 itu berarti mulai dari 1 sampai 14. Nah, untuk yang relatif prima dengan 15, yang FPB-nya dengan 15 itu bernilai 1, oke, kita pilih sekarang. Nah, coba lihat, 3 dan 15 itu FPB-nya adalah 3, maka ini tidak, ya, coret. 5, tidak juga ya. 6 juga tidak. 6 dengan 15, FPB-nya berapa? 3 ya, sama-sama bisa dibagi 3. Berikutnya 9. 9 dan 15 juga sama-sama bisa dibagi 3. Oke, 10 juga. 10 dan 15 sama-sama bisa dibagi 5. Kalau 12 sama-sama bisa dibagi 3 ya. Oke. Berarti tinggal 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, dan 14. Nah, ini dia ya. Jadi ada 8 bilangan. Oke, kita lanjutkan. Bisa dipahami ya? Bisa, oke. Nah, mungkin kalau untuk kita list satu-satu, untuk bilangan yang lebih besar itu akan sedikit kerepotan ya, bakal butuh waktu. Nah, bagaimana seandainya yang ditanya sekarang Pi dari 675? Nah, ini ada catatannya. Soal ini akan sulit diselesaikan jika mencarinya satu persatu seperti tadi. Berarti kita harus telaah 674 bilangan. Itu butuh waktu yang tidak sedikit ya. Jadi kita perlu teknik. Nah, kita perlu teknik untuk mencari banyaknya bilangan yang relatif prima dengan dia yang lebih efisien. Caranya gimana? Nah, caranya faktorisasi primanya dulu. Faktorisasi prima, kalau misalnya ini ya buatkan saja dulu pohon faktor. Boleh ya. 675. Pakai pohon faktor silahkan. Nah, ini perhatikan, dibagi 2 tidak bisa, tapi ini bisa dibagi 3. Apa ciri habis bagi 3? Jumlah digitnya habis bagi 3. 6 habis bagi 3, 7 tambah 5, 12. Ya. 6 tambah 7 tambah 5, hasilnya itu 18. Kan habis bagi 3, maka ini habis dibagi 3. Kita bagi 3, dapatnya 200. 600 bagi 3, 200. 75 dibagi 3, 25. Ini dibagi 3 lagi. 210 dibagi 3, 7. Tinggal 15 dibagi 3, 5 ya. Gini loh tekniknya. Kan tadi 225. Saya baginya itu 210 dulu.
Nah, berarti kalau 210 maka ada sisa 15 lagi yang belum dibagi. Ini jadi 70 hasilnya dan ini 5-nya ya. Oke, lanjut. Kita masih bisa bagi 3. 75 dibagi 3, 25. 25 ini sudah mudah ya. Oke. 3-nya ada 3 kali, maka 3-nya pangkat 3, 5-nya pangkat 2. Nah, oke. Untuk mencari pi dari suatu bilangan, faktorisasi primanya, kita sudah dapatkan, lalu gunakan n-nya, bilangannya, kalikan dengan, faktorisasi primanya di atasnya n kurang 1, ini. Jadi kalau misalnya ada suatu n, dia itu A pangkat P, B pangkat Q, C pangkat R, ya. Maka pi dari n sama dengan n kali, nah, A kurang 1 per A, kalikan B kurang 1 per B, kalikan lagi dengan C kurang 1 per C, gitu ya. Nah, pangkatnya diabaikan aja. Karena ini 3, maka 3 kurang 1 adalah 2. 2 per 3. Ini 5, berarti ini 4 per 5. Oke, dari sini kita dapat hasilnya adalah 360. Nah, oke, lanjut. Oke, kita lihat soal. Berapakah? Nah, tentukan nilai dari pi 97. Oke, untuk yang A, 97-nya itu kita bagi berapa? Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi berapa juga ini? Dibagi, dibagi berapa ini? Dibagi, oke, tadi berapa? Tadi 2 enggak, 3 enggak, 5 enggak, ya. Udah pasti kalau 5 kan 5 dan 0 ya. 7 juga enggak, karena 7, 91, dan 98 habis dibagi 7 ya. 9 bukan prima ya, 11. 11 juga enggak, 99. 13 juga enggak ya. Ini udah enggak mungkin lagi. Dah, berarti 97 ini adalah prima. Jika bilangan ini sendiri adalah prima, maka pi dari 97 itu sama dengan 96. Gitu ya. Dari mana? Nah, lihat bilangan prima ya. Nah, kalau kita mencari pi dari 2, itu cuma 1. Pi dari 3, nah, bilangan prima, dia kan bilangan prima, maka dia bilangan prima dengan bilangan di belakang dia itu dia FBB-nya 1. Ini hasilnya 2. Pi dari 5 adalah 4. Maka pi dari 97 karena dia prima, maka hasilnya adalah 96. Ini ya. Oke, sekarang pi dari 12. Untuk pi dari 12, maka ubah dulu 12. 12 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. 4 kali 3. Ya, kita bisa cari pi dari 12 sama dengan 12 dikali dengan 1 per 2 dikali dengan 2 per 3. Ini 2, ini 3, ini 2 kurang 1, ini 3 kurang 1 ya. 12 kali setengah dapatnya 6. 6 dikali 2 per 3, maka hasilnya 4. Ya, kalau kita list pun, ya kan, 4 itu siapa-siapa aja. 1, 5, 7, 11 ya. Oke, mana 11-nya? Oke. Oke, yang C, pi dari 96. Oke, untuk pi yang dari 96, kita perlu faktorisasi primanya dulu. Dibagi 2, dapatnya berapa ini? Oh ya, 96 kita bisa persingkat aja. 96 itu kan 8 kali 12. Ya, 8, 16 Bu, juga bisa ya. 8 kali 12. Benar nggak sih? Benar ya. Atau ini 32 dikali 3 ya. Nah, 96 itu sama dengan 32 dikali 3. Berarti dia ini 2 pangkat 5 dikali 3. Maka, nah, pi dari 96 sama dengan 96
kalikan dengan, ini 2 dan 3, berarti kali setengah, kalikan dengan 2/3. Ini hasilnya adalah 48, kalikan dengan 2/3, 16 kali 2 adalah 32. Ini dia ya. Oh, oke. Nah, ini ada catatannya. Jika P adalah bilangan prima, maka P dari bilangan prima adalah P kurang 1. Oke. Semua bilangan asli di belakangnya kecuali dia sendiri ya. Oke, nah kita masuk teorema Euler-P. Teorema Euler-P. Oke. Jika FPB A dan N adalah 1 atau A dan N relatif prima, maka berlaku A pangkat P N kongruen 1 modulo N. Oke, nah ini ya, perlu diingat ya. Ini jikanya ya. Jika FPB A dan N adalah 1, maka berlaku A pangkat Pn kongruen 1 modulo N. Oke, kita lihat contoh soal. 26 pangkat 9. Tentukan sisa pembagian 26 pangkat 9 oleh 15. Ya, perhatikan. 26 pangkat 9 oleh 15. Nah, kita kan mau cari gini loh. 26 pangkat 9 kongruen dengan berapa modulo 15. Kan ini yang mau kita cari ya. Ya. Ingat bahwa, nah, 26 berarti sesuai dengan bentuk ini, maka 26 pangkat Pn. Pangkat P dari 15 kongruen dengan 1 modulo 15. Nah, tugas kita sekarang cari P dari 15. P dari 15 berapa? Nah, karena 15 itu sama dengan 3 kali 5, maka P dari 15 sama dengan 15 dikali 2/3 dikali 4/5. Oke, 15 3/5 habis, jadinya 8 ya. Dapatlah P 15 adalah 8. Dengan demikian, 26, karena P 15 adalah 8, maka 26 pangkat 8 kongruen dengan 1 modulo 15. Oke, sekarang berarti 26 pangkat 9 itu kan kongruen dengan 26. Nah, ini kita jabarkan. Dia kan pangkat 9. Kalau pangkat 9 berarti kan pangkat 1 kali pangkat 8 ya. 26 pangkat 1 kali 26 pangkat 8. Oke, nah kita reduksi saja di sini. Kalau 26 dibagi 15, berarti kan sisanya 11 ya. Sedangkan 26 pangkat 8, ini sisanya adalah 1 ya. Berdasarkan teorema Euler-P ya. Oke, 11 kali 1, 11. Maka 26 pangkat 9 kongruen 11 modulo 15. Oke, ada yang ingat ini kita pakai sifat berapa? Kita pakai sifat ketiga ya. Sifat ketiga pada pertemuan sebelumnya. Lupa ya? Oke, kalau lupa saya ingatkan lagi. Jika A kongruen B modulo N, ya. Terus ada C kongruen D modulo N, maka apa? A kali C kongruen B kali D modulo N ya. Oke, ini sama saja, bisa dikalikan. Oke, lanjut. Kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3, tentukan sisa pembagian 125 pangkat 37 oleh 12. Nah, kita mau cari 125 pangkat 37 kongruen berapa modulo 12. Tadi caranya gimana? Maka caranya adalah yang pertama sekali kita harus buatkan
125 itu pangkat Pi dari 12, ya, kongruen dengan 1 modulo 12. Oke, kita cari dulu aja Pi 12. Pi 12 berapa? Pi 12 sama dengan, nah 12 itu kan tadi 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 ya. 2 pangkat 2, oke, agak susah nuliskan ke atas, 2 pangkat 2 kali 3. Maka ini 12 dikali dengan 1/2 kali dengan 2/3. Oke, ya, hasilnya adalah 4 ya. Oke, maka, nah, oke, ini dipastikan lagi 125 itu dengan 12 dia saling prima ya, maka berlaku ini. Oke, maka 125 pangkat 4 itu kongruen dengan 1 modulo 12. Tinggal kita arahkan sekarang 125 pangkat 37-nya. Nah, pangkat 37-nya itu gini. Pangkat 37 itu yang habis dibagi 37, yang habis dibagi 4 itu kan sampai 36. Berarti kan lebih 1. Pisahkan pangkat 1, ini pangkat 36. Yang pangkat 36 ini, dah keluarkan faktor 4-nya. Karena tadi kita punya 125 pangkat 4 kongruen 1 modulo 12. Oke, ini 125 pangkat 4, karena kongruen 1 modulo 12, maka dia bisa kita ganti dengan 1. Sedangkan 125 dibagi 12, itu sisanya 5 ya, 120 terakhir. Oke, 1 pangkat 9 itu 1, 1 kali 5 adalah 5. Jadi, 125 dibagi 37, 125 pangkat 37 dibagi 12, sisanya adalah 5. Oke, baik. Kita lihat soal berikutnya. Oh, sudah habis contoh soalnya. Kita sudah masuk sekarang ke sifat kongruensi keempat. Nah, sifat kongruensi apa, masih ingat sifat kongruensi 1? Kalau sifat yang pertama, jika A kongruen B modulo N, ya, A kongruen B modulo N, maka A pangkat K kongruen B pangkat K modulo N ya. Kalau sifat yang kedua, A kongruen B modulo N, B kongruen C modulo N, maka A kongruen C modulo N. Kalau sifat yang ketiga, apa sifat yang ketiga? A kongruen B modulo N, C kongruen D modulo N, maka A kali C kongruen B kali D modulo N. Nah, sekarang sifat yang keempat. A kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka A tambah C kongruen B tambah D modulo N. Kiri tambah kiri, kanan tambah kanan. Ya, oke. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan sisa pembagian 125 pangkat 37 tambah 14 oleh 12. Oke, maka yang pertama sekali, kan tadi kita sebelumnya udah cari ya 125 pangkat 37 itu kongruen dengan 5 modulo 12 pada slide sebelumnya. Nah, sedangkan 14 itu kan kongruen 2 modulo 12, 14 kurang 2 ya, dapatnya 12 ya. Nah, karena ini 1 dan ini 1, maka yang ini tambah ini hasilnya kongruen dengan ini tambah ini. Hasilnya adalah 7. Dengan demikian, 125 pangkat 37 ditambah 14, jika dibagi dengan 12, maka bersisa 7. Oke. Kita lihat soal latihan. Oke, kita bahas misalnya nomor 1 ya. Berapakah 2 digit terakhir
dari 77 pangkat 561. Oke, kalau 2 digit terakhir, berarti kita mau lihat berapa? Puluhan dan satuan. Berarti seperti ini. 77, ya, pangkat 561 itu kongruen berapa? Modulo 100. Nah, sekarang pastikan dulu 77 dengan 100 itu FPB-nya 1 nggak? Jika FPB-nya 1, maka kita baru bisa menggunakan 77 pangkat Pi dari 100, maka dia kongruen dengan 1 modulo 100. Yuk kita cek modulo 100, Pi 100 itu berapa? Pi dari 100 sama dengan 100 itu, nah sini ya, 100 itu kan sama dengan, dia di sini ada 25 kali 4 ya. Berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2. Nah, berarti dia 100 dikali dengan setengah dikali dengan 4/5. Oke, ini hasilnya 10. 10 dikali dengan 4 jadinya 40. Oke, berarti 77 itu 77 pangkat 40 kongruen dengan 1 modulo 100. Oke, kita udah punya ini, maka sekarang bagaimana untuk 77 pangkat 561? Pangkat 561 tinggal kita ambil pangkat 40-nya. Keluarkan pangkat 40 dari dalam sini. Oke, 561 itu kalau misalnya 40 terakhir, kalau kelipatan 4 terakhir berapa ya di sini? 560 ya? Ya, benar ya? 56 itu habis dibagi ya. Oke, maka 77 dikali dengan 77 pangkat 560 modulo 100. Nah, di sini kita belum apa-apain, masih kita pisahkan pangkatnya dulu. 561 kita pisah 1 dan 560. Berikutnya 77. Nah, ini pangkat 40-nya kita pisah. Jadinya 77 pangkat 40. Pangkat berapa? Pangkat 14 ya. Modulo 100. Oke, yang ini, nah 77-nya tetap, karena kan udah sederhana ya. Sedangkan yang ini kita ganti dengan 1 pangkat 14. Modulo 100. Oke, 77 kali 1 pangkat 14 tetap 1. 1 kali 77, 77. Ternyata 77 pangkat 561 jika dibagi dengan 100 sisanya 77. Atau 2 digit terakhir dari 77 pangkat 561 adalah 77 jawabannya ya. Oke, berikutnya nomor 2. Oke, yang ini nomor 2 di sini aja ya. Nomor satunya nanti kita hapus. Atau kita hapus saja ya. Baiklah, bentar lagi aja ya. 30 pangkat 30 tambah 31 pangkat 31 kongruen dengan berapa? Modulo 32. Oke. Nah, berarti yang pertama sekali, nah, kita boleh pakai cara apapun ya. Kita boleh gunakan cara apapun. Kita lihat sekarang untuk 30-nya dengan 32. 30 dengan 32 itu dia tidak relatif prima. Berarti kita tidak bisa pakai teorema Euler-P di sana. Jadi, untuk 30 pangkat 30 itu kan di dalamnya sudah mengandung 15 kali 2 pangkat 30 ya. Nah, berarti dia ini ada 15 pangkat 30, terus ada 2 pangkat 30. Sedangkan 32 itu 2 pangkat 5.
Nah, akibatnya apa? Akibatnya 30 pangkat 30 itu kongruen 0 modulo 32. Maknanya dia habis dibagi 32. Gitu ya. Karena di dalamnya ini sudah memuat 2 pangkat 5. 32 itu kan 2 pangkat 5. Nah, di dalam 30 pangkat 30 itu sudah ada 2 pangkat 30 di dalamnya. Sekarang tugas kita tinggal 31 pangkat 31. Nah, kalau 31 pangkat 31 itu kongruen berapa dengan modulo 32? Nah, kita bisa saja menggunakan teorema Euler-P. Kenapa? Karena 31 dan 32 itu dia relatif prima. Nah, sekarang coba kita cari. Nah, 31. Nah, 31 itu pangkat pi dari 32 kongruen dengan 1 modulo 32. Yuk kita cari dulu pi dari 32. Pi dari 32 itu sama dengan berapa? Berarti 32 dikali, karena 32 itu hanya 2 pangkat 5, maka kali 1/2. Hasilnya berapa? 16 ya. Berarti 31 pangkat 16. Gitu ya, berarti kita pisahkan. Nah, kita pisahkan jadi apa? 31 pangkat 16 kali 31 pangkat berapa sih ini? 15 ya. Oke. Nah, berikutnya 31 pangkat 16 itu kan langsung bisa kita ganti berdasarkan teorema Euler-P jadi 1 ya. Tinggallah 31 pangkat 15. Pangkat 15. Modulo 32. Oke, untuk 31 pangkat 15 modulo 32 itu gimana? Nah, atau kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Tanpa harus menggunakan teorema Euler-P. Kita cukup gunakan sifat keempat untuk yang ini ya. Oke, boleh juga. Itu nggak masalah. Cara yang mana? Nah, caranya 31 pangkat 31 itu dia kongruen dengan, nah ini ingatnya ini, gini loh, saya mau arahkan kemari, 31 itu kan kongruen dengan min 1 modulo 32, ya kan? 31 dikurang 1 jadi 32. Jadi ini kongruen dengan min 1 pangkat 31 juga, modulo 32. Gitu ya. Berarti kalau min 1 pangkat 31 kan min 1 juga ya, modulo 32. Jadi berarti hasilnya berapa? Nah, ini kan min 1. Berarti jadinya berapa? Ini berarti jadinya 31 ya. Modulo 32. Oke, ukurnya ketinggalan ya. Oke, berdasarkan sifat keempat, karena kita punya 31 pangkat 31 itu kongruen 31 modulo 32, maka 30 pangkat 30 ditambah 31 pangkat 31 kongruen dengan 0 ditambah 31, 31 modulo 32. Jadi sisa pembagiannya adalah 31. Oke, ya. Kita lanjut. Sebentar kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Biar memudahkan, biar lebih ini ya. Nanti kalau misalnya mau dilihat lagi pembahasan sebelumnya kan bisa di back ya. Bisa mundur, lihat di menit sebelumnya. Oke, kita lihat nomor berapa sekarang? Nomor 3 ya. Oke, nomor 3. Berapakah digit terakhir dari 1 faktorial? Nah, digit terakhir dari 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dan seterusnya. Soal ini bisa dikerjakan sebenarnya tanpa teori bilangan ya. Ini sebenarnya cukup mudah.
Kenapa demikian? Karena 1 faktorial itu hasilnya adalah 1. 2 faktorial itu hasilnya berapa? 1 kali 2 ya. Ya, 1 kali 2 maka hasilnya 2. Sedangkan 3 faktorial itu kan 1 kali 2 kali 3 hasilnya 6. 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. 5 faktorial sama dengan, atau langsung aja 24 dikali 5, 120. 6 faktorial, 720. 7 faktorial dan seterusnya. Nah, digit terakhirnya itu dari 5 dan seterusnya itu digit terakhirnya adalah 0. Karena kita hanya perlu digit terakhir, otomatis ya digit terakhir ini saja yang perlu kita jumlahkan. Ini dan ini saja yang perlu kita jumlahkan. Maka berapa digit terakhirnya? 6 tambah 4, 10. Nah, udah 0 lagi. Berarti digit terakhirnya berapa? 3. Udah ya? Nggak usah pakai teori bilangan. Oke, cukup mudah ya. Ini kan kalau misalnya dicari pun kita pakainya cuma pakai sifat yang keempat ya. Cuma menggunakan sifat yang keempat. Oke, berikutnya nomor 4, nomor yang terakhir ya. Oke, untuk nomor yang keempat, tentukan sisa pembagian 8 pangkat 73 ditambah 44 pangkat 15 oleh 15. Oke, saya bersihkan dulu ini ya. Jadi nanti kan bisa mundur videonya ya, bisa mundur untuk lihat tulisan sebelumnya. Oke, ini saya hapus saja dulu. Termasuk ini ya, saya hapus ya. Oke, baik. Kita lihat. Nah, sudah siap. 8 pangkat 73. Berarti kita pisah saja dulu, berdasarkan sifat keempat, kita bisa pisah dulu. Kita bisa cari 8 pangkat 73 itu kongruen berapa? Modulo 15. Terus untuk 44 pangkat 19 juga kongruen berapa? Modulo 15. Kan gitu ya? Nah, maka langkah pertama kita cari dulu apakah 8 dan 15 FPB-nya 1 atau apakah 8 dan 15 dia relatif prima? Tentunya relatif prima ya. Karena FPB 8 dan 15 adalah 1, berarti kita bisa gunakan 8 pangkat pi dari 15 kongruen dengan 1 modulo 15. Oke, pi dari 15 tadi berapa? Perasaan tadi udah pernah kita hitung ya. Pi dari 15. Pi dari 15 maka sama dengan 15 kali 2/3 kali 4/5. Oh ya, 8 ya. Oke, berarti 8 pangkat 8 kongruen 1 modulo 15. Oke, ini kan 8 pangkat 73. 8 pangkat 73 itu sama kongruen dengan 8 pangkat 1, 8 pangkat 72 modulo 15. Ya gitu ya. Nah, Ibu kenapa Ibu pisahkan 1 dengan 72? Karena 8 ada di dalam sini ya. Oke, jadinya 8 dikali dengan 8 pangkat 8 yang dipangkat dengan 9 modulo 15. Dan ini hasilnya adalah 1 ya. Ini 1, berarti ini 8 kali 1 pangkat 9 modulo 15. Maka hasilnya adalah 8. Oke, kita sudah dapat untuk 8 pangkat 73-nya. Sekarang bagaimana dengan 44 pangkat 19? Maka pastikan dulu 44 dan 15 itu relatif prima enggak? Relatif prima, maka 44 pangkat pi dari 15 kongruen dengan 1 modulo
15. Kan gitu ya. Maka kita juga perlu keluarkan pangkat 8 dari sini. Oke, ini kita simpan ya. Oke, berarti 44 kongruen dengan, nah kita perlu mengeluarkan pangkat 8 dari 19. Nah, 19 berarti 16 ya, kelipatan 8 yang dekat dengan dia. Berarti 44, iya pangkatnya ketinggalan ya. Pangkat 3 kali 44 pangkat 19 ya. Atau 16 ya. Atau kita punya trik lain. Untuk ini. Bisa juga sih ya. Karena oke, tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu dengan ini ya. Modulo 15. Oke, maka 44 pangkat 3, 44 pangkat 3, yang ini langsung kita ganti ya. Ini kan 44 pangkat, sebentar ya, nggak kelihatan ya. Ini pangkat 16. Nah, 16 ini kan sudah ada 8 di dalamnya. Langsung saja 1 ya, nggak usah saya tulis lagi ya. Berarti ini modulo 15. Oke, apa langkah berikutnya yang bisa kita lakukan? 44 pangkat 3. Di dalam 44 pangkat 3 itu, kalau ini 44-nya, kalau dibagi 15, itu dia kan 15 itu ada kelipatan 15 di sana, yaitu 45. Sedangkan ini berarti kan kurang 1. Sebenarnya tadi kita bisa langsung saja, ini langsung kurang 1 gitu ya. Bisa langsung saja ini tadi, kurang 1 pangkat 3 modulo 15. Oke, jadinya min 1 modulo 15. Maka ini hasilnya adalah 14 ya. Kan kurang 1 ya, modulo 15. Jadi kalau misalnya penjumlahannya, maka kita tinggal jumlahkan. 8 tambah 14 berapa? 22 ya. 22 itu lebih besar dari 15, jadi belum sederhana. Jadinya 22-nya kita kurang dulu dengan 15, hasilnya adalah 7. Maka jawabannya adalah, sisa pembagiannya adalah 7. Gitu ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.